Aku sudah berusaha membujuk dan mencegahnya dengan berbagai cara. Tapi Pramono tetap berkeras mau menikah dengan gadis itu. Apa yang harus kulakukan, Yu? Salamah mengeluh. Laminah menghela napas. Beberapa saat kemudian ia menjawab dengan hati-hati. Kalau Pramono memang sudah nekat mau menikah dengan gadis itu, apa boleh buat, Amah? Lebih baik kau merestuinya daripada hubungan kalian retak dan ia toh tetap akan menikah dengan gadis pilihannya itu. Bukankah kau justru akan rugi 2 kali? Badai Berganti Badai, karya Tuti Nonka, narator Hanifah Abu Marzuki. Dua tahun kemudian Pramono lulus dan berhak menyandang gelar insinyur mesin. Bersamaan dengan itu, ia merasa sudah saatnya mengakhiri hidup membujang. Salamah gembira Pramono akan menikah. Ia akan mempunyai menantu perempuan, akan mempunyai teman gereneng-gereneng di rumah. Ia akan mempunyai cucu yang lucu dan manis-manis. Rumahnya akan cerah dengan derai tawa dan pekik riang anak-anak kecil yang polos tanpa dosa. Tetapi segenap bayangan indah itu mendadak buyar ketika ia tahu siapa calon istri Pramono. Seorang gadis lulusan perguruan tinggi, pandai, cantik, kaya. Tetapi Nana, gadis itu, bukan berasal dari dunia yang sama dengan mereka. Napas hidup Nana berbeda dengan napas hidup mereka. Titik tolak sikap dan pemikiran mereka berlainan dengan titik tolak sikap dan pemikiran Nana. Kehidupan rohani mereka tidak dikenal dalam kehidupan rohani Nana. Begitu juga mereka tidak mengenal kehidupan rohani Nana. Dengan penuh rasa kecewa, Salamah menyatakan ketidaksetujuannya terhadap Pramono. Tidak, Mono. Aku tidak setuju kau menikahi gadis itu. Apa tidak ada gadis lain yang cukup cantik dan pandai, tapi yang seagama dengan kita? Bu, aku ingin menikahi seorang gadis bukan karena ia cantik atau pandai, atau karena ia seagama dengan kita. Aku ingin hidup dengan Nana karena aku mencintainya. Karena pandangan-pandangan kami sama. Karena kami bisa saling melengkapi. Karena kami bisa saling membahagiakan. Pramono mempertahankan kemauannya. Kita tidak mungkin cocok dengan orang yang tak seagama dengan kita, Mono. Cara hidup kita lain, Tuhan kita lain. Bagaimana mungkin bisa cocok? Pikiran ibu sempit. Kecocokan tidak harus selalu ditemukan dalam agama, Bu. Buktinya, ibu dan bapak sendiri seagama, tapi tidak pernah bisa ketemu. Kecocokan itu soal pribadi, Bu. Kecocokan kami adalah kecocokan dalam lingkup yang universal, dalam kerangka makrokosmos. Manusia itu sama semuanya, walau berbeda-beda warna kulit dan agamanya. Tetapi manusia adalah satu individu yang bebas dan berhak menentukan cara untuk menjalin keharmonisannya
dengan alam semesta. Hubungan manusia dengan Tuhan adalah persoalan dia sebagai individu. Semua agama itu sama, Bu. Semua adalah cara untuk mencapai Tuhan. Dan tujuan kita adalah Tuhan itu sendiri, bukan cara untuk mencapainya. Apa Ibu kira Tuhan kita, Tuhan orang Kristen, Tuhan orang Hindu atau Tuhan orang Yahudi itu berbeda-beda? Tuhan itu cuma satu, Bu. Tuhan orang Kristen, Tuhan orang Islam, Tuhan orang Hindu, itu sama semua. Cuma penyebutannya saja yang berbeda-beda. Kalau semua agama punya Tuhan sendiri-sendiri, bagaimana mungkin Tuhan yang banyak itu dapat bersatu untuk menciptakan dunia dan alam semesta ini? Bagaimana Tuhan yang banyak itu sepakat untuk menciptakan manusia dengan bentuk dan kondisi yang sama? Lalu pohon-pohon, binatang, batu, seluruh alam semesta yang semuanya tidak beragama, milik Tuhan yang mana? Tidak, Bu. Tuhan itu cuma satu. Kepala Salamah pusing mendengar kata-kata Pramono. Ia tidak bisa mengikuti jalan pikiran anaknya. Ia hanya bisa berpikir, kalau betul Tuhan itu satu bagi semua umat, mengapa sifat yang digambarkannya berbeda-beda? Mengapa agamanya meyakini Tuhan itu sungguh-sungguh esa? Sementara agama lain menyebutkan Tuhan dilahirkan oleh seorang perempuan suci di kandang domba. Kalau betul Tuhan hanya satu, mengapa Dia memberikan ajaran agama yang berbeda-beda? Mengapa pada ajaran yang satu Dia melarang orang makan daging babi, sementara pada agama yang lain membolehkannya? Mengapa pada agama yang satu Ia melahirkan manusia dengan dosa asal, sedang pada agama yang lain manusia lahir bagai selembar kain putih, dan pada agama yang lain lagi manusia adalah reinkarnasi dari manusia-manusia sebelumnya? Tidak, Tuhanku dan Tuhan mereka tidak sama. Salamah berteguh dalam hati. Tetapi seperti kata Pramono pula, Tuhan tidak mungkin lebih dari satu. Tuhan tidak mungkin banyak dan berbeda-beda. Jadi, akhirnya Salamah mengambil kesimpulan, Tuhan memang hanya satu. Dan hanya satu agama yang benar. Sudah tentu, ia meyakini agamanya lah yang benar. Iya Mono, Tuhan hanya satu. Tetapi juga hanya ada satu agama yang dikehendakinya. Agama kita. Agama kitalah yang benar dan diridhoi Tuhan. Salamah berkata dengan nada membujuk. Pramono menarik napas dengan kesal. Itulah, Bu. Menganggap diri paling benar. Itulah yang membuat orang mudah sesat. Tuhan itu maha besar. Kita tidak bisa memikirkan siapa Tuhan dengan kemampuan otak kita yang sempit ini, lalu menganggap itulah sesungguhnya Tuhan. Tidak bisa, Bu. Hanya Tuhan yang tahu di mana kebenaran itu berada. Seperti juga agama. Semakin kita mendalami agama kita, semakin kita harus menghargai agama lain, Bu. Aku juga menghargai agama orang lain, Mono. Tapi tidak untuk menjadi anggota keluarga kita. Aku tidak mengizinkan kau menikah dengan gadis itu. Carilah gadis lain. Atau kalau tak mampu, aku sanggup mencarikan untukmu. Bu,
Akhirnya Pramono habis kesabaran. Ibu tidak bisa memaksakan kehendak ibu kepadaku. Aku anak laki-laki. Aku sudah dewasa. Aku tak perlu izin dari ibu untuk menikah. Wajah Salamah tegang oleh rasa kaget dan marah. Lalu, perlahan wajah itu mengendur, akhirnya sama sekali cair dan nanar. Wajah yang kalah dan menyerah. Salamah mengadukan keresahan hatinya soal Pramono kepada Laminah, satu-satunya saudara yang tinggal sekota. Tapi Laminah juga tidak bisa berbuat apa-apa. Aku sudah berusaha membujuk dan mencegahnya dengan berbagai cara. Tapi Pramono tetap berkeras mau menikah dengan gadis itu. Apa yang harus kulakukan, yuk? Salamah mengeluh. Laminah menghela napas. Beberapa saat kemudian ia menjawab dengan hati-hati. Kalau Pramono memang sudah nekat mau menikah dengan gadis itu, apa boleh buat, Amah? Lebih baik kau merestuinya daripada hubungan kalian retak dan ia toh tetap akan menikah dengan gadis pilihannya itu. Bukankah kau justru akan rugi 2 kali? Tetapi, apakah aku tidak akan ikut bersalah apabila merestui pernikahan itu? Bukankah kita wajib mencegah sesuatu yang salah jika kita melihatnya? Salamah menjawab dengan bimbang. Kita wajib mencegahnya jika kita mampu. Kau sudah berusaha. Itu sudah cukup. Lagi pula Pramono sudah dewasa. Sudah bisa berpikir dan mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri. Usahakan saja agar sesudah menikah nanti, sedikit-sedikit kau bisa menarik menantumu itu masuk agama kita. Walau dengan hati masih terasa mengganjal, Salamah menerima nasihat kakaknya. Dan sekalipun dengan kebahagiaan yang mengambang, pernikahan Pramono dirayakannya dengan besar-besaran. Ayah, ibu, dan saudara-saudara Salamah yang sesungguhnya juga tidak setuju, tak dapat sama sekali lepas tangan. Seolah-olah tak ingat bahwa sesudah pernikahan itu hidup masih akan panjang lagi, Salamah menguras segenap simpanannya untuk biaya perhelatan. Sesudah menikah, Nana ikut tinggal di rumah mereka. Pramono sudah bekerja di sebuah perusahaan swasta. Berangkat pagi dan pulang sore. Nana sendiri belum mendapat pekerjaan. Daripada menganggur di rumah, Salamah menyuruh menantunya itu ikut membantu di toko. Tetapi gadis cantik yang selama hidupnya hanya mengenal buku dan segala yang serba disiapkan pembantu itu tak mau berkotor diri dengan segala macam barang dagangan yang tidak steril. Salamah, sekalipun agak kecewa, memahami bahwa Nana adalah anak gadis terpelajar dan tidak sepantasnya menjadi bakul, walau hanya untuk pengisi waktu. Dengan meninggang perasaannya sendiri, akhirnya Salamah dapat menerima Nana sebagai anaknya. Tetapi ia tak dapat menahan dorongan hatinya untuk menarik Nana masuk ke agamanya sesuai dengan nasihat Laminah dulu. Setiap hari, setiap ada kesempatan, ia menyuguhkan kebenaran agama yang diyakininya kepada Nana. Menyuruh menantunya itu membaca buku-buku agama dan mendengarkan pengajian. Sekali 2 kali Nana mau mendengarkan kata-kata mertuanya. Mau menerima buku-buku walau tidak ia baca demi menjaga hubungannya dengan Salamah.
Tetapi ketika provokasi itu kemudian menjadi acara tiap hari, ia tidak dapat lagi menahan rasa keagamaannya yang memberontak. Saya mohon ibu jangan lagi menjejali saya dengan kebenaran-kebenaran menurut agama ibu. Menyuruh-nyuruh saya membaca kitab yang bukan kitab suci saya. Memaksa-maksa saya untuk mendengarkan khotbah yang bukan berisi ajaran agama saya. Saya sudah memilih agama saya sendiri. Ibu tidak boleh memaksa saya masuk agama ibu. Nana memprotes dengan rasa tertekan. Tapi ini kewajibanku. Kalau kau berniat menjadi anggota keluargaku, kau harus mau mengikuti agamaku. Salamah menyahut dengan keras hati. Nana terperanjat. Ditatapnya Salamah nanap-nanap, lalu pergi masuk ke kamar dan mengunci diri sampai Pramono pulang sore harinya. Begitu Pramono tiba, segera rumah itu diguncang keributan. Nana menangis terisak-isak, menantang Pramono untuk memilih dia atau ibunya. Pramono yang juga marah dan gelap pikir karena pengaduan istrinya, segera pergi melabrak Salamah. Tidak bisakah ibu menghentikan kelakuan ibu ini? Sudah sejak dulu saya katakan, ibu harus menghargai dia dengan keyakinan agamanya. Ibu tidak berhak mengurusi dia. Dia istriku, Bu. Aku yang berhak atas dia. Sungguh terluka hati Salamah melihat Pramono menyalahkan dia dan membela Nana dengan terang-terangan di depan menantunya itu. Dia harus masuk agama kita sebelum anakmu lahir, Mono. Aku tak mau jiwa cucuku diisi dengan ajaran yang sesat. Itu urusan kami, Bu. Anak-anak adalah tanggung jawab kami, bukan tanggung jawab ibu. Dan kami tidak akan memaksa agama kepada mereka sebagaimana yang ibu lakukan ini. Kami akan membebaskan mereka memilih agama mereka sendiri. Sebab setiap orang adalah pribadi yang bebas dan berhak penuh atas hidupnya sendiri. Pramono hampir berteriak. Omong kosong, Mono. Anak belum tahu mana yang benar, mana yang salah. Kamu yang harus menunjukkan kepada mereka. Kamulah yang akan menjadikan anak-anakmu muslim atau kafir. Kau harus mempertanggungjawabkan semua itu kelak, Mono. Aku akan mempertanggungjawabkannya, Bu. Dan ibu tak perlu ikut campur. Besok paginya, Nana pulang ke rumah orang tuanya. Tanpa pamit pada Salamah maupun Pramono. Ia pergi setelah Pramono berangkat ke kantor. Pramono yang sepulang kerja tidak mendapati Nana di rumah, lagi-lagi menumpahkan kemarahannya kepada Salamah. Ibu apakan lagi dia? Ibu usir dia dari rumah ini. Tak kusangka kelakuanmu akan begini rupa kepada ibumu sendiri, Mono. Aku tidak mengusir istrimu. Aku bahkan tidak tahu dia pergi. Istrimu tidak pamit padaku. Mungkin dianggapnya aku sama saja dengan kursi dan meja-meja itu. Tidak perlu disapa, apalagi dipamiti. Nah, kalau kau mau pergi juga menyusul istrimu, tidak ada yang menahanmu di sini. Salamah menjawab dengan tajam dan sinis. Hatinya sudah terlanjur luka. Dan kalimat-kalimat yang mestinya dibuang jauh, jadi meluncur tanpa kendali lagi. Tanpa menunggu lagi, Pramono langsung menyusul ke rumah orang tua Nana. Di sana dihadapkan pada dua pilihan. Menentukan pernikahan dan pindah ke kota lain, atau tetap berlindung di bawah ketiak ibu.
Bukan pilihan yang mudah bagi Pramono, tapi toh dia harus memilih. Dan dia memilih yang pertama. Ia mencintai Nana dengan segenap hatinya. Ia merasa dirinya lengkap dan utuh bersama Nana. Semangat dan motivasi hidupnya ada pada diri gadis itu. Dan Nana adalah istrinya yang akan mendampingi menjemput masa depannya yang masih panjang serta penuh harapan. Sedang ibunya, apa arti kehadiran wanita itu di dalam hidupnya? Selain kenyataan bahwa keluarga yang dibentuknya pecah berantakan, tidak dapat menghadirkan kasih sayang dan kehangatan, tidak mampu memberikan kedamaian. Pramono menyetujui kehendak Nana untuk pindah ke kota lain. Sebab jika mereka masih tinggal sekota dengan Salamah, walau berpisah rumah, ada kemungkinan Salamah tetap akan mengusir mereka. Karena itu, Pramono mondar-mandir mencari pekerjaan baru. Dihubunginya kawan-kawan dan kenalan-kenalannya di Jakarta, Bandung, Semarang, dan Surabaya, kalau-kalau ada lowongan pekerjaan untuk dia. Selama menunggu pekerjaan baru itu, Nana tak berhasil dibujuk untuk kembali ke rumah Salamah. Ia bersumpah mati tidak mau lagi bertemu dengan mertuanya. Jangan lagi tinggal serumah. Terpaksalah Pramono yang boyong ke rumah Nana. Dan sampai akhirnya mereka memutuskan untuk pindah ke Jakarta. Tak pernah lagi Salamah bertemu dengan menantunya itu. Pramono datang sendirian untuk sekadar pamit dan mengambil beberapa barangnya yang masih tertinggal. Tak cukup lama bagi Salamah untuk meresapkan perpisahan itu. Dan ia hanya bisa mengantarkan anaknya sampai ke pintu rumah. Sebab Nana menolak mertuanya ikut mengantar mereka sampai ke stasiun. Terima kasih telah menikmati cerita ini. Tuliskan saran atau komentar di bawah untuk memperbaiki channel ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, and share.